Hai teman-teman, nama saya Yeli Windawati Buruminte. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah gereja di Indonesia, di mana dapat kita ketahui bahwa sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dan sejarah kita sebut sebagai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi, yang sudah terbukti di Indonesia. Sekarang, sejarah gereja di Indonesia adalah kisah tentang aktivitas misionaris atau misi dan respon orang-orang di Indonesia di Nusantara terhadap panggilan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil oleh para misionaris. Pertama, sejarah gereja sejak abad 1930 hingga masa kini. Yang pertama, gereja Indonesia pada masa Jepang, yang dimana terjadi pada tahun 1942 sampai 1945, di mana keadaan gereja di Indonesia pada permulaan masa Jepang dapat dinyatakan sebagai berikut. Pada umumnya, orang Belanda yang menempati kedudukan penting sebagai badan-badan pemimpin pusat, baik dalam perguruan tinggi teologi maupun dalam gereja. Dan yang kedua, pelayan-pelayan di Indonesia sudah mulai ada ketua sinode. Bahkan di beberapa daerah mereka menjabat pendeta resort atau kedudukannya sama dengan kedudukan seseorang zendeling atau pendeta bangsa Belanda, atau yang sekarang kita sebut sebagai pendeta itu adalah pemimpin gereja tersebut. Dan di bidang kerohanian, gereja-gereja pada umumnya belum berdiri sendiri. Artinya bahwa gereja tersebut disubsidi oleh pihak-pihak zending dan dari pihak pemerintah, atau masih berkegantungan dengan pemerintah. Sebelum Jepang masuk, orang Eropa termasuk pelayan para gereja dan zending menduga mereka akan meneruskan pekerjaannya, sedangkan Jepang bermaksud untuk melenyapkan pengaruh Barat dan dari masyarakat Indonesia. Pada permulaan masa Jepang, sebagian besar orang Kristen Indonesia sudah mengalami kehidupan sebagai gereja mandiri. Namun, peranan orang Eropa dalam gereja itu masih besar sekali. Pada masa Jepang, tindakan orang Jepang menghadapkan orang Kristen pada tantangan yang hebat di bidang kerohanian, kepemimpinan, dan keuangan. Itu adalah tantangan yang hebat yang dibiarkan oleh bangsa Jepang terhadap orang agama Kristen. Di tengah kemelut itu muncul beberapa tokoh pemimpin yang memahami serta menjawab tantangan itu. Kebanyakan penghantar jemaat dan orang Kristen lainnya yang meninggal dunia akibat perbuatan oknum-oknum yang memusuhi agama Kristen. Selama masa Jepang, organisasi gereja tidak dapat berjalan dengan lancar. Tetapi, kehidupan jemaat berlangsung terus, dan kesadaran orang Kristiani jemaat bertambah besar, serta kesadarannya itu bertambah sangat besar untuk memeluk agama Kristiani. Kita masuk ke nomor 2. Gereja masa kemerdekaan Republik Indonesia, di mana yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada waktu Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Maret 1945, maka berakhirlah penindasan dan penjajahan Jepang atas Indonesia. Bersamaan dengan itu, usaha dan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tanah air sudah mencapai taraf kematangannya, yang berpuncak dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, datangnya tentara sekutu yang menggantikan Jepang, kemudian disusul dengan kembalinya Belanda untuk menjajah lagi bangsa Indonesia, telah mengakibatkan bentrok fisik yang berkembang menjadi perang kemerdekaan. Dalam masa pendudukan Jepang, gereja-gereja di Indonesia yang telah cukup matang
dipersiapkan di masa pendudukan Jepang sepenuhnya sadar bahwa perjuangan persiapan di masa pendudukan Jepang, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah tanggung jawab dan tugas seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tanggung jawabnya dalam bersama. Jika mereka bersama, maka sehingga orang Kristen sebagai bagian integral dari bangsa ini sepenuhnya ikut pula bertanggung jawab. Tidak semula ketika diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, orang Kristen sepenuhnya sudah terlibat dalam perjuangan rakyat. Orang Kristen sudah bekerja sama dalam perjuangan rakyat tersebut. Dan yang ketiga, gereja yang bertumbuh atau tinggal landas yang terjadi pada tahun 1950 hingga masa kini. Alasan perhitungan pertumbuhan gereja di Indonesia oleh para ahli sejarah gereja dimulai sejak tahun 1950. Karena sejak tahun itu terjadilah beberapa hal atau kejadian, yaitu satu, pembentukan Dewan-Dewan Gereja Indonesia. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia didirikan pada tanggal 25 Mei 1950. Bertepatan dengan perayaan Hari Raya Pentakosta. Anggota DGI pada waktu itu berjumlah 29 denominasi. Dan yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, ada peristiwa yang berdampak pada pertambahan anggota gereja, tetapi ada juga peristiwa-peristiwa yang berdampak pada berkurangnya anggota gereja. Dan yang keempat, gereja pada abad pertengahan. Periode ini dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Kaisar Romawi Barat hingga dimahkotainya Charlemagne menjadi Kaisar Eropa Barat. Kira-kira tahun 476 hingga hari Natal tahun 800. Pada periode ini, gereja terutama kepausan mengalami kemunduran moral. Para paus dipaksa untuk terlibat lebih dalam lagi dalam politik yang seringkali kotor dan harus mengimbangi keinginan Kekaisaran Romawi Timur dan pemerintahan bangsa barbar di Barat. Meskipun kebanyakan orang Kristen pada periode ini bermukiman di Asia Minor, namun penyebaran Injil terus dilakukan ke berbagai pelosok Eropa yang akan memengaruhi sejarah abad pertengahan. Dan yang kelima, gereja pada awal mula Eropa. Periode ini dimulai sejak penahbisan Karl Agung sebagai Kaisar Eropa Barat hingga kejatuhan Kaisar Romawi Timur dengan direbutnya Konstantinopel oleh bangsa Turki pada tahun 1453. Dan reformasi Protestan kira-kira tahun 800 hingga 1500. Pada umumnya, hampir seluruh Eropa Barat di bawah kekuasaan Kaisar Kristen, Karel Agung. Misionaris-misionaris mulai dikirim ke Eropa Timur dan Rusia. Biarawan-biarawan mulai membuat perubahan dari dasar setelah melihat keadaan gereja yang memburuk dan perang salib dengan bangsa Asia dimulai. Namun universitas mulai dibuka sehingga tidak ada para rahib, namun rakyat biasa juga dapat membaca dan menulis. Selain itu, terjadi perpisahan antara gereja Katolik Barat di Eropa Barat dan gereja Ortodoks Timur di Asia Kecil. Yang keenam, gereja pada abad penjelajahan dan abad penerangan. Sejak abad ke-17, penjelasan-penjelajah dari Eropa menjelajahi seluruh dunia dan pada saat yang bersamaan membawa iman mereka ke seluruh dunia. Terkadang penduduk asli yang mereka datangi dipaksa menerima iman mereka di bawah
ancaman senapan. Namun, mayoritas pertobatan yang terjadi di luar Eropa adalah berkat jasa-jasa para misionaris tak bernama, baik Kristen maupun Katolik, yang tinggal dan mengajar masyarakat setempat atau mengajar Injil kepada masyarakat setempat, baik Kristen maupun Katolik, mereka tidak bernama. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir pertama kali dikenal sebagai sebuah yayasan di negara Indonesia pada tahun 1969. Tetapi Misi Indonesia Jakarta belum secara resmi dibentuk sampai tahun 1975. Dari tahun 1980 sampai 2001, misi tersebut hanya didukung oleh misionaris setempat dan pasangan senior misionaris asing bidang kemanusiaan dan melayani di bawah keorganisasian LDS Caritas. Pada tahun 1987, gereja menerima pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia sebagai sebuah kesatuan gereja yang terpisah dari yayasan yang sebelumnya dibentuk. Pada bulan Januari tahun 2000, Presiden Gereja mengunjungi Indonesia atas undangan Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian pada saat Misi Indonesia Jakarta terdiri dari 23 cabang di bawah 3 distrik, sebagian besar cabang-cabang ini berada di Pulau Jawa, dengan satu cabang Kota Medan di Pulau Sumatera dan satu cabang lagi di Kota Manado dan satu cabang lagi di Pulau Sulawesi. Para misionaris melayani semua cabang. Juga ada 7 pasang misionaris senior ditugaskan untuk membantu proyek-proyek kemanusiaan serta program pelayanan. Sejarah gereja Indonesia tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan dari zaman penjajahan di mana orang Belanda mencari keuntungan di tanah air dan sekaligus membawa Injil ke negara ini. Menaati amanat agung tidak menjadi target utama dari Verity Ostidensi Company atau sering kita sebut dengan VOC. Mereka datang untuk berdagang dan menjadi kaya. Memang ada penginjilan terhadap orang pribumi dan kebaktian dalam bahasa Melayu. Tetapi gereja dan kehidupan rohani dikuasai oleh Belanda. Kebanyakan anggota gereja, secara khusus orang Indonesia asli, belum memahami makna Injil. Mereka menjadi orang Kristen karena ingin untung atau menyenangkan hati para atasan mereka. Seiring orang Kristen pribumi hanya fasih di gereja dan merasa puas jika sudah dibaptis. Itu sebabnya jemaat lokal kurang mandiri dan terpelajar dalam hal agama. Agama Kristen menjadi agama Belanda. Itu sebabnya karena Mueller Kruger menyatakan bahwa selama zaman VOC kira-kira 250 tahun, sejarah gereja merupakan prasejarah Indonesia. Sebelum gereja-gereja pada abad ke-20 mulai bangkit dan menjadi mandiri. Pada abad ke-19, zaman Daniels dan Raffles, rakyat Indonesia bebas untuk memilih agama. Ini waktu di mana badan misi dari Amerika dan terutama dari Eropa datang kemari untuk memberitakan Injil kepada orang pribumi. Dunia Barat pada waktu itu mengalami kebangunan rohani besar-besaran dengan kerinduan untuk menanam gereja di antara orang-orang yang masih belum tercapai Injilnya atau masih belum menguasai Injil, termasuk suku-suku Indonesia.
Para misionaris ini diutus untuk menyelamatkan gereja VOC yang sudah berdiri di Indonesia. Joseph Camp atau Rasul Ambon menjadi pelopor dan tidak berhenti untuk memperjuangkan tenaga baru bagi gereja yang sedang secara rohani mati dan hampir tenggelam, atau gereja tersebut hampir tidak dipergunakan. Seiring guru-guru Injil menolong agar gereja tetap bila hidup dan berdiri dengan memeluk pengakuan iman Kristiani.